Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Luluk Pramesti dengan NIM B20125200069. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan tugas saya mata kuliah Bahasa Indonesia tentang proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah. Baik, berikut penjelasannya. Oke baik, judulnya yaitu analisis perbandingan proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah. Oke baik, yang pertama yaitu proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah dokumen perencanaan tertulis yang disusun untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, baik oleh lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, komunitas, instansi, pemerintah, maupun kelompok profesional. Dokumen ini berfungsi sebagai untuk permohonan atau pengajuan resmi kepada pihak tertentu, seperti sponsor, donatur, lembaga, dan pejabat terkait, untuk memperoleh izin, dukungan, pendanaan, serta legitimasi penyelenggaraan kegiatan. Secara substansi, proposal kegiatan memuat gambaran menyeluruh tentang latar belakang, mengapa kegiatan tersebut penting dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, bentuk kegiatan yang direncanakan, mekanisme pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, serta rincian anggaran yang diperlukan. Dengan demikian, proposal kegiatan tidak sekedar menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi alat komunikasi yang menggambarkan nilai, urgensi, serta manfaat kegiatan bagi masyarakat atau lembaga. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Yang pertama, berorientasi pada pelaksanaan kegiatan. Seluruh isi menjelaskan bagaimana kegiatan tersebut akan berlangsung, mulai dari persiapan hingga evaluasi. Ini berbeda dari proposal penelitian yang lebih fokus pada metodologi teoritis. Yang kedua, menggunakan bahasa persuasif untuk mendapatkan dukungan atau persetujuan. Bahasa yang digunakan harus meyakinkan dengan kata-kata yang menarik seperti dampak positif atau manfaat jangka panjang. Yang ketiga, memuat data konkret seperti jadwal, anggaran, lokasi, dan susunan panitia. Data ini memberikan kredibilitas dan memudahkan evaluasi. Tanpa detail seperti ini, proposal bisa dianggap tidak serius. Yaitu selanjutnya sistematika. Yang pertama, halaman judul, mencakup nama kegiatan, logo organisasi, waktu, dan tempat. Yang kedua, latar belakang, alasan kegiatan perlu dilakukan, mencakup konteks sosial, pendidikan, budaya, atau kebutuhan organisasi. Yang ketiga, nama dan tema kegiatan, nama resmi kegiatan serta tema yang menggambarkan inti kegiatan. Yang keempat, tujuan kegiatan, dirinci menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum lebih luas, meningkatkan literasi digital, sedangkan khusus lebih spesifik, peserta mampu mengoperasikan tools digital dasar. Yang kelima, bentuk dan rangkaian kegiatan, menjelaskan secara rinci aktivitas yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah kegiatan. Lanjutan sistematika. Yang keenam, waktu dan tempat pelaksanaan, mencantumkan tanggal lengkap, durasi, dan lokasi. Yang ketujuh, susunan panitia, struktur organisasi pelaksanaan kegiatan harus mencakup jabatan seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi. Acara, konsumsi. Yang kedelapan, anggaran dana, tabel anggaran yang memuat pasukan dan pengeluaran. Yang kesembilan, penutup, berisi harapan agar proposal diterima dan kegiatan dapat terlaksanakan. Yang ke-10, lampiran, undangan, jadwal terperinci, denah lokasi atau dokumentasi pendukung. Oke baik, yang kedua, proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen formal yang berfungsi sebagai rencana awal untuk melakukan penelitian ilmiah. Dokumen ini tidak hanya menjelaskan ide penelitian secara sistematis, tetapi juga membuktikan kelayakan, relevansi, dan potensi kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu tertentu. Proposal ini umumnya digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan persetujuan dari dosen bimbingan, komite etik, atau lembaga pendanaan sebelum penelitian dilaksanakan. Dalam konteks akademik, proposal sering menjadi dasar untuk menyusun skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian independen. Penelitian yang baik harus didasarkan pada metodologi yang kuat, etika penelitian, dan kontribusi nyata, sehingga proposal berperan penting dalam memastikan integritas ilmiah.
Dan ciri-cirinya yaitu proposal penelitian yang baik harus memenuhi beberapa ciri-ciri utama agar dianggap kredibel dan ilmiah. Berikut penjelasan lebih rinci untuk masing-masing ciri. Yang pertama, berisi rancangan penelitian secara ilmiah. Proposal harus menyajikan langkah-langkah penelitian yang logis dan sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga analisis data. Yang kedua, menggunakan teori dan referensi ilmiah. Setiap klaim atau asumsi dalam proposal harus didukung oleh teori atau penelitian sebelumnya. Yang ketiga, menjelaskan metode penelitian secara lengkap. Bagian metode harus detail termasuk teknik pengumpulan data, misalnya survei, wawancara, eksperimen, populasi dan sampel, instrumen penelitian seperti kuesioner atau alat ukur, serta teknis analisis, misalnya statistik, deskriptif, regresi, atau analisis tematik. Dan ada pula sistematika. Yang pertama, judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dan lanjutannya yaitu kajian teori, kerangka berpikir, metode penelitian, dan jadwal penelitian. Dan yang ketiga yaitu laporan ilmiah. Laporan ilmiah adalah dokumen tertulis yang menyajikan hasil suatu penelitian atau kegiatan ilmiah secara sistematis, objektif, dan berdasarkan data yang diperoleh melalui prosedur penelitian yang sahih. Laporan ilmiah berfungsi sebagai media komunikasi akademik yang memungkinkan peneliti menyampaikan temuan peneliti, analisis, dan interpretasi data kepada komunitas ilmiah maupun halayak luas. Secara lebih mendalam, laporan ilmiah tidak hanya menyampaikan hasil penelitian, tetapi juga menjelaskan proses penelitian tersebut, mulai dari perumusan masalah, landasan teori, metode yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisis data, hingga penarik kesimpulan. Dengan demikian, laporan ilmiah memungkinkan pembaca memahami konteks penelitian, mengevaluasi validitasnya, serta mengulang penelitian tersebut apabila diperlukan. Ciri-cirinya yaitu menggunakan metode ilmiah, objektif, sistematis, bahasa formal dan baku, mengandung analisis mendalam, dilengkapi bukti ilmiah, dapat diuji ulang sehingga peneliti dapat direplikasikan atau penelitian untuk menguji konsistensi hasil, dan selanjutnya memuat rujukan ilmiah. Nah, sistematikanya yaitu halaman judul, abstrak, pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan. Nah, lanjutannya itu ada kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Jadi kesimpulan dari ketiga yang persamaannya itu menggunakan bahasa ilmiah, disusun secara sistematis, memiliki tujuan jelas, dan digunakan dalam konteks akademik maupun institusional. Pemahaman mendalam terhadap ketiga dokumen ini penting untuk menghasilkan tulisan yang tepat, meningkatkan kualitas penelitian, serta mendukung akuntabilitas akademik.